Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas metodologi penelitian L, jurusan akuntansi, di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai the critical literature review. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama ada Ajrun Yafi Tamam dengan MPM akhir 255, lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan MPM akhir 269, lalu ada Geo Menang Sejabat dengan MPM akhir 106, dan saya sendiri Muhammad Fikran Mullah dengan MPM akhir 264. Baik, kita masuk pada slide yang pertama yaitu introduction, yang mana dalam bab ini menjelaskan bahwa tinjauan pustaka akademis pertama akan membantu kita mempersempit permasalahan yang luas dan mengembangkan rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Namun dalam sekedar definisi masalah tidak menyelesaikannya. Dengan tujuan dari bab ini itu untuk memperkenalkan pada proses pelaksanaan tinjauan pustaka dan dimulai dengan mendefinisikan tinjauan pustaka yang kritis diikuti dengan pembahasan fungsinya. Kemudian akan dijelaskan bahwa tinjauan pustaka kritis ini merupakan proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi karya yang ditertibkan dan tidak ditertibkan dari sumber data sekunder mengenai topik yang diminati. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pada teman-teman saya selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu how to approach the literature review. Jadi, kualitas tinjauan literatur itu bergantung pada pemilihan dan pembacaan yang cermat terhadap buku, jurnal akademik dan profesional, laporan, tesis, proceeding konferensi, naskah yang belum diterbitkan, dan sejenisnya. Nah, buku akademik dan jurnal itu umumnya merupakan sumber informasi yang paling berguna. Namun, sumber lain seperti jurnal profesional, lalu ada laporan, dan bahkan surat kabar itu bisa dipakai karena dapat memberikan informasi spesifik dan nyata mengenai pasar, industri, ataupun perusahaan. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari literatur yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah textbook atau buku teks yang mana merupakan sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Adapun keuntungan dari buku teks ini adalah mereka itu mencakup berbagai topik yang luas. Selain itu, buku teks itu dapat membahas suatu topik secara lebih mendalam daripada artikel. Oleh karena itu, buku teks menawarkan titik awal yang baik untuk mencari sumber yang lebih rinci seperti artikel jurnal, tesis, atau naskah yang belum diterbitkan. Adapun kelemahan dari buku teks ini, mereka itu cenderung kurang terkini dibandingkan jurnal-jurnal yang ada pada internet. Lalu yang kedua ada jurnal, baik jurnal akademik maupun jurnal profesional, ini merupakan sumber informasi terkini. Artikel dalam jurnal akademik itu umumnya telah melalui proses beberapa review, yaitu salah satunya adalah peer review, yang mana artikel-artikel tersebut telah diperiksa oleh para ahli di berbagai bidang yang sama sebelum diterima dan diterbitkan. Lalu yang ketiga ada disertasi doktoral, yang mana disertasi ini atau tesis ini seringkali mengandung tinjauan literatur yang komprehensif dalam bidang tertentu. Sebagian besar tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab ini sering memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Lalu yang keempat ada proceeding conference, yang mana dapat berguna dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum diterbitkan. Proceeding conference ini sangat up to date, dan karena alasan ini sumber informasi yang didapatkan itu cukup berharga, terutama dengan bidang-bidang atau domain-domain yang relatif baru. Tidak semua makalah yang dipresentasikan di conference akhirnya akan diterbitkan di jurnal akademik. Oleh karena itu, proceeding conference ini dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Lalu ada unpublished manuscript, di mana APA mendefinisikan naskah yang belum diterbitkan atau unpublished manuscript itu sebagai sumber informasi yang belum secara resmi dirilis oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain.
Contoh naskah yang belum diterbitkan dapat mencakup artikel yang telah diterima untuk diterbitkan, tapi masih dalam proses penerbitan. Data dari studi yang belum diterbitkan, surat, naskah yang sedang disiapkan, dan komunikasi pribadi. Naskah yang belum diterbitkan ini sangat seringkali sangat up to date sehingga bagus dipakai menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Lalu ada reports di mana departemen pemerintahan dan perusahaan-perusahaan melakukan atau memesan sejumlah besar penelitian. Temuan yang mereka publikasikan menyediakan sumber informasi yang berguna tentang pasar, industri, atau perusahaan tertentu. Lalu ada surat kabar atau newspaper, di mana surat kabar ini menyediakan informasi bisnis terkini. Mereka merupakan sumber yang berguna untuk informasi spesifik tentang pasar, industri, atau perusahaan. Perlu diingat bahwa pendapat yang dimuat di surat kabar ini tidak selalu objektif, melainkan pendapat yang bersifat subjektif. Lalu yang terakhir adalah internet, di mana banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari internet ini, terutama di World Wide Web atau www, di mana kita dapat mencari rincian buku, lalu ada jurnal, lalu ada artikel jurnal, dan proceeding conference, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan, jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik secara besar. Selanjutnya adalah searching for literature. Jadi di masa era modern ini kita itu sudah tidak susah dalam mencari literatur karena sudah ada internet yang dapat kita pakai untuk mencari literatur. Nah, dengan adanya kemudahan ini kita itu memiliki keuntungan. Yang pertama itu kita dapat menghemat waktu dibandingkan pergi ke perpustakaan, membuka-buka buku, mencari buku, membuka internet itu jauh lebih cepat. Lalu ada dari sisi biayanya juga, di mana akses ke internet dalam mencari literatur tersebut itu relatif murah, jadi tidak memakan banyak biaya. Lalu di sini ada beberapa eh, literatur yang bisa dipakai. Yang pertama itu ada electronic journals, lalu ada full text database, lalu ada bibliograph database, dan yang terakhir ada abstract database. Selanjutnya yaitu evaluating the literature. Dalam melakukan penelitian, sangat penting untuk mengevaluasi literatur yang sudah ada. Kita mulai dengan mencari melalui sistem online untuk menemukan berbagai artikel dan buku, namun tidak semua sumber tersebut relevan, sehingga kita perlu memperhatikan judul, abstrak, dan pendahuluan untuk menilai kesesuaian penelitian tersebut. Sebuah tinjauan literatur yang baik harus mencakup penelitian sebelumnya yang menjadi dasar suatu bidang sekaligus penelitian terbaru yang mencerminkan perkembangan terkini. Untuk menilai kualitas, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah pertanyaan penelitiannya sudah jelas? Apakah studi tersebut dibangun di atas penelitian sebelumnya? Apakah pemberian kontribusi nyata bagi bidangnya? Apakah teori, metode, dan datanya dijelaskan dengan baik serta dipercaya, dan apakah kesimpulannya sudah benar-benar menjawab pertanyaan utama penelitian tersebut. Selain itu, kita juga harus melihat kualitas jurnalnya. Misalnya, apakah jurnal tersebut sudah dalam peninjauan dan berapa impact faktornya. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa literatur yang digunakan relevan, terpercaya, dan berkualitas. Selanjutnya di sini ada documenting the literature review. Setelah mengevaluasi sumber-sumber, langkah berikutnya adalah mendokumentasikan tinjauan literatur. Tujuannya adalah membangun dasar dari penelitian sebelumnya serta menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang cukup tentang permasalahan yang diteliti. Tujuan literatur yang baik tidak hanya meringkas, tetapi juga menggabungkan berbagai temuan untuk menghasilkan wawasan baru.
argumentasi harus mengidentifikasi kerangka kerja, temuan, dan instrumen penting dari penelitian terdahulu, lalu menyajikan secara logis. Secara praktik, tinjauan literatur yang kuat akan memperkenalkan topik penelitian, mengidentifikasi pernyataan masalah, dan merangkum penelitian sebelumnya. Dari sinilah kerangka teori dan hipotesis penelitian dapat dibangun. Isu etika ketika merangkum, menambahkan, atau menantang karya orang lain, ada dua kesalahan besar yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama dengan sengaja menyalahartikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Yang kedua ada plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli milik orang lain seolah-olah milik sendiri, meskipun hal ini dilakukan dengan niat baik karena kelalaian atau karena ketidaktahuan. Baik menyalahartikan karya orang lain maupun plagiarisme dianggap sebagai bentuk penipuan. Plagiarisme sendiri adalah bentuk penipuan yang sangat serius dalam dunia akademik, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah milik sendiri, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan orang lain dalam karya mereka. Dua alasan lain mengapa plagiarisme harus dianggap serius dikemukakan oleh Iserman dan Van Zizek pada tahun 2007. Mereka menyatakan bahwa yang pertama, plagiarisme menyulitkan pembaca untuk memverifikasi apakah klaim penulis tentang penulis lain dan sumber-sumbernya benar. Kemudian yang kedua, penulis sedang berpartisipasi dalam debat ilmiah. Penulis perlu menjelaskan posisi penulis dalam debat ini dengan menyebutkan secara jelas penulis mana yang menjadi dasar argumen penulis atau ide siapa yang sedang ditantang. Bentuk umum plagiarisme. Sumber tidak dicantumkan. Yang pertama ada the ghostwriter. Penulis menyerahkan karya orang lain kata demi kata seolah-olah itu adalah karyanya sendiri. Yang kedua ada photocopy. Penulis menyalin bagian-bagian besar teks langsung dari satu sumber tanpa perubahan. Yang ketiga ada the potluck paper. Penulis berusaha menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber berbeda, mengubah sedikit kalimat agar tampak menyatu, namun tetap mempertahankan sebagian besar kata-kata asli. Yang keempat, the poor disguise. Meskipun penulis mempertahankan isi pokok dari sumber, ia mengubah tampilan makalah sedikit dengan mengganti kata-kata dan frasa utama. Yang kelima, ada the labor of laziness. Penulis meluangkan waktu untuk memparafrasekan sebagian besar isi makalah dari sumber-sumber lain dan menyusunnya agar terlihat menyatu, alih-alih mengerjakan karya asli dengan upaya yang sama. Yang terakhir, the self-stealer. Penulis meminjam secara berlebihan dari karya sebelumnya, melanggar kebijakan mengenai harapan akan orisinalitas yang diterapkan oleh sebagian besar institusi akademik. Jenis yang kedua ada sumber yang dicantumkan namun tetap plagiarisme. Yang pertama ada the forgotten footnote. Penulis menyebutkan nama penulis untuk suatu sumber tetapi mengabaikan untuk mencantumkan informasi spesifik mengenai lokasi materi yang dirujuk. Kemudian yang kedua ada the misinformer. Penulis memberikan informasi yang tidak akurat mengenai sumber sehingga mustahil untuk menemukannya. Yang ketiga ada too perfect paraphrase. Penulis mencantumkan sumber dengan benar namun tidak menaruh tanda kutip pada teks yang disalin kata demi kata atau hampir sama. Meskipun menyebutkan ide dasar kepada sumbernya, penulis secara keliru mengklaim bahwa penyajian dan penafsiran informasi adalah asli darinya. Yang keempat ada the resourceful cheater. Penulis mencantumkan semua sumber dengan benar, memparafrasekan dan menggunakan kutipan secara tepat. Namun makalah tersebut hampir tidak mengandung karya orisinal. Kemudian yang kelima ada the perfect crime. Penulis dengan benar mengutip dan mencantumkan sumber di beberapa bagian, namun kemudian memparafrasekan argumen lain dari sumber-sumber tersebut tanpa mencantumkan sitasi. Dengan cara ini penulis berusaha menyampaikan hasil parafrase seolah-olah merupakan analisisnya sendiri terhadap materi yang dikutip. Baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.